Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Dr. Iwayan Suteja, Sarjana Pariwisata, Magister Pariwisata. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan kegiatan tridharma dosen yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam melaksanakan pengajaran, saya menerapkan 3 sistem yang disingkat dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery saya lakukan dalam bentuk menyediakan bahan ajar atau materi ajar dalam bentuk tayangan PowerPoint, video atau gambar untuk simulasi, buku referensi, dan juga referensi lain seperti artikel atau juga sumber lainnya. Delivery saya lakukan dalam bentuk menyediakan bahan ajar atau materi ajar dalam bentuk tayangan PowerPoint, video gambar, simulasi, atau buku referensi, sehingga sumber bahan ajar mahasiswa akan menjadi lebih bervariasi. Yang kedua, interaction saya lakukan dalam bentuk tatap muka dengan mahasiswa untuk membahas materi perkuliahan yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Pada kegiatan tatap muka dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi, simulasi, diskusi, maupun presentasi. Yang ketiga adalah assessment atau penilaian terhadap ketercapaian pembelajaran mahasiswa yang saya laksanakan dalam bentuk tes dan non-tes. Bentuk tes dilakukan dalam bentuk quiz, sedangkan assessment non-tes biasanya saya lakukan dalam bentuk penugasan terstruktur maupun presentasi proyek perencanaan kawasan pariwisata. Sebelum lebih lanjut menjelaskan sistem pembelajaran yang saya gunakan, maka terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata 2, yang merupakan mata kuliah terciri pada program studi S1 Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah sebesar 3 SKS dan dikuliahkan pada semester 4. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa dengan persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah yang pertama pengantar pariwisata, yang kedua pengetahuan daya tarik pariwisata, dan yang ketiga adalah mata kuliah perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata 1. Mata kuliah ini mengkaji yang pertama, sistem kepariwisataan, 2. Siklus hidup kepariwisataan atau tourism area life cycle, yang ketiga, konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang keempat, unsur-unsur potensi wisata, yang kelima, tahapan-tahapan perencanaan pariwisata, yang keenam, persyaratan dan fungsi perencanaan kawasan pariwisata, yang ketujuh, skala perencanaan kawasan pariwisata, dan yang kedelapan, tahapan-tahapan perencanaan kawasan pariwisata. Tujuan dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata 2 adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata, unsur-unsur dan persyaratan, serta tahapan perencanaan sehingga mereka dapat menyusun kerangka perencanaan suatu kawasan pariwisata. Hal ini sejalan dengan salah satu profil lulusan program studi S1 Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, yaitu lulusan dapat berperan sebagai tourism planner atau perencana pariwisata. Hal ini sejalan dengan salah satu profil lulusan program studi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, yaitu lulusan dapat berperan sebagai tourism planner atau perencana pariwisata. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran atau CPL yang kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan diturunkan kembali dalam bentuk sub CPMK.
Seluruh capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK disesuaikan dengan capaian lulusan program studi. Adapun capaian pembelajaran lulusan tersebut terbagi ke dalam 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun capaian sikap dalam mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk pengetahuan terdiri dari 1. Penguasaan konsep teoritis pariwisata secara mendalam terkait sistem pariwisata dan fenomena pariwisata. 2. Menguasai konsep teoritis sumber daya, infrastruktur, dan daya tarik pariwisata. Dan yang ketiga, menguasai konsep teoritis siklus hidup pariwisata. Selanjutnya adalah capaian keterampilan umum, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang terakhir adalah aspek capaian keterampilan khusus, yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan serta menyusun rekomendasi, perencanaan, dan pengembangan suatu destinasi skala tapak menggunakan metode analisis dampak, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari CPL, selanjutnya diturunkan ke dalam CPMK, yaitu 1. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan tugas di bidangnya. Yang kedua, mampu memahami konsep teoritis terkait perencanaan dan pengembangan pariwisata, mampu menganalisis unsur, persyaratan, fungsi, dan skala perencanaan pariwisata, serta tahapan-tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, serta merumuskan rencana anggaran biaya perencanaan. Yang ketiga, mampu merumuskan rekomendasi rangka perencanaan kawasan pada skala tapak wilayah menggunakan metode analisis dampak, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari CPMK selanjutnya diturunkan ke dalam sub CPMK yang terdiri dari 1. Menganalisis konsep teoritis terkait perencanaan dan pengembangan pariwisata. 2. Menganalisis unsur, persyaratan, fungsi, dan skala perencanaan pariwisata. Yang ketiga, menganalisis tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang keempat, merancang perencanaan anggaran biaya atau RAB, perencanaan pada setiap skala waktu perencanaan. Yang kelima, mendesain kerangka perencanaan skala tapak wilayah. Dan yang keenam, merumuskan rekomendasi perencanaan suatu destinasi skala tapak menggunakan metode analisis dampak, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas atau sistem delivery, saya menggunakan berbagai literatur, baik dalam bentuk buku referensi, artikel jurnal, video bahan ajar, maupun literatur lain yang relevan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa. Adapun yang kedua, untuk mendukung sistem interaction yang saya lakukan di kelas adalah pembelajaran berbasis Student Central Learning atau disingkat dengan SCL, di mana proses interaksi pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan menjadikan mahasiswa sebagai subjek belajar yang aktif, sehingga memberikan ruang untuk mereka menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan kritis. Sistem SCL saya bagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, saya lakukan dalam bentuk interactive discussion. Biasanya saya lakukan untuk menjelaskan suatu topik, selanjutnya dilemparkan pertanyaan terkait topik tersebut untuk didiskusikan oleh peserta atau mahasiswa. Yang kedua, saya lakukan dalam bentuk small group discussion, yaitu mahasiswa membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu materi atau kasus. Selanjutnya, disusun suatu rangkuman atau hasil diskusi dalam bentuk rangkuman atau review. Yang ketiga, discovery, yaitu mahasiswa melakukan eksplorasi berbagai informasi terkait suatu topik yang dibahas untuk meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa dan untuk menggali informasi secara mandiri melalui media online maupun offline. Yang keempat adalah metode studi kasus yang saya terapkan dengan memberikan suatu kasus atau permasalahan kepada mahasiswa. Selanjutnya mereka merumuskan pemecahan dengan proses eksplorasi maupun berdiskusi.
Yang kelima, project based learning. Biasanya saya terapkan dengan bentuk memberikan proyek kepada mahasiswa terkait dengan pengembangan suatu kawasan wisata. Dan hasil dari proyek ini dipresentasikan di kelas dalam bentuk presentasi project based learning. Selanjutnya adalah aspek assessment, di mana proses assessment dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan capaian proses pembelajaran mahasiswa. Aspek-aspek penilaian ini biasanya saya terangkan dalam kontrak perkuliahan pada awal semester. Asesmen dilakukan dalam bentuk tes dan non-tes. Nah, bentuk tes biasanya saya lakukan dalam bentuk kuis maupun dalam bentuk soal uraian. Selanjutnya, untuk bentuk non-tes dilakukan dalam bentuk penugasan terstruktur maupun presentasi proyek. Selanjutnya, dalam melakukan proses asesmen, penilaian saya lakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kontrak kuliah yang telah ditetapkan. Demikian 3 sistem perkuliahan yang saya terapkan yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh proses pembelajaran micro teaching yang saya lakukan secara luring di kelas pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata 2. Selamat menyaksikan. Good morning everyone. Baik semuanya, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata 2 dengan saya Iwayan Suteja. Baik, adik-adik semua, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya sebagai berumat beragama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang potensi dan sumber daya pariwisata. Merupakan materi kita yang keempat ya, pertemuan kita yang keempat. Nah, sebelumnya kita coba review dulu ya materi kita pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat ya tentang teori tourism area life cycle, atau dalam perencanaan pengembangan kawasan pariwisata itu dikenal dengan siklus hidup kawasan pariwisata. Baik, ada yang masih ingat tentang tahapan-tahapan perkembangan kawasan pariwisata sesuai dengan materi minggu lalu? Oke, Pak. Oke, baik, silakan Wisnu. Baik Pak, terima kasih. Seperti pertemuan kita kemarin, kita kan membahas materi tentang life cycle dari sebuah destinasi kan Pak. Nah, di sana tuh ada 7 tahapan. Nah, tahap pertama itu adalah tahap eksplorasi. Lalu tahap berikutnya ada penglibatan atau involvement. Lalu tahap berikutnya ada tahap development dari sebuah destinasi itu. Lalu tahap berikutnya ada konsolidasi atau consolidation. Nah, setelah tahap consolidation itu ada tahap stagnasi. Nah, di sana di tahap stagnasi itu jika destinasi berhasil menemukan inovasinya, maka akan terjadi peremajaan atau rejuvenation. Nah, jika menemukan titik jenuh atau tidak ada inovasi yang bisa dibuat, destinasi itu akan mengalami decline atau penurunan. Baik, bagus sekali ya. Nah, jadi ada 7 tahapan. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan mata kuliah kita di perencanaan. Nah, kita ada coba di posisi ketiga atau di tahapan ketiga ada namanya development atau pengembangan, begitu. Nah, kira-kira ada yang masih ingat pengembangan itu seperti apa atau development itu seperti apa dan komponen di dalamnya itu apa saja? Silahkan. Masih ingat materi yang kemarin? Silahkan bisa dibantu untuk dijelaskan. Ya, silakan Sahrul. Terima kasih Pak untuk waktunya. Pada tahapan pengembangan ini telah terjadi kunjungan yang sangat dalam jumlah besar dan pemerintah mulai berani untuk mengundang investor nasional atau internasional yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini pengembangan pembangunan, infrastruktur dan pembukaan investasi dan pengembangan stakeholders. Adik-adik, kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Jadi pembahasannya adalah tentang potensi dan sumber daya pariwisata. Nah, kita akan menonton video bersama-sama.
ya. Nah, nanti setelah kita menonton video, silakan adik-adik membuat review singkat. Kira-kira apa yang bisa adik-adik pahami dari video itu terkait dengan potensi dan sumber daya pariwisata. Ya, silakan kita nonton sama-sama ya. Secara umum, destinasi wisata Pulau Lombok merupakan salah satu yang paling favorit yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Keindahan alam dan eksotis yang menawarkan jika Anda menemukan ombak ganas yang menguji adrenalin Anda. Pantai Kuta ini bukan yang ada di Bali, tapi pantai ini terletak di sebelah Nah, selatan. setelah kita nonton video sama-sama, coba siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Kira-kira dalam konteks potensi dan sumber daya pariwisata, jika dikaitkan dengan apa yang kita tonton tadi atau video tadi, apa yang bisa kalian temukan, begitu? Atau kalian pahami dari tontonan tadi? Silakan angkat tangannya. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Yang saya dapatkan dari video tersebut adalah dalam pengembangan pariwisata, salah satu potensi yang wajib tersedia adalah potensi alam seperti pantai, gunung, bukit, terumbu karang, air terjun, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah menonton video bersama-sama dan juga rekan-rekan kita juga sudah memberikan reviewnya. Ya, nah sekarang kita akan membahas atau pertemuan ini bahasan kita potensi dan sumber daya pariwisata. Nah, dalam rangka merencanakan dan mengembangkan suatu kawasan wisata, potensi yang wajib tersedia atau sumber daya yang harus tersedia itu terdiri dari 3 komponen, yaitu potensi alam atau sumber daya alam, potensi budaya, dan potensi buatan. Nah, jadi sebelum lanjut Bapak akan menjelaskan materi ini, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada adik-adik semuanya untuk melakukan eksplorasi atau mencari tahu sendiri kira-kira contoh-contoh dari potensi alam itu apa saja, kemudian dari potensi budaya itu contoh-contohnya apa saja, dan begitu juga di potensi buatan. Boleh dicari di HP melalui handphone ya. Yang handphone atau yang bawa laptop silahkan browsing di internet juga boleh. Bagi yang membawa buku pengantar pariwisata juga boleh eksplorasi melalui buku. Ya, nah silakan saya berikan waktu 10 menit ya. Nah, untuk informasi juga ini ada buku baru ya, perencanaan dan pengembangan pariwisata. Ini buku Bapak sendiri ya, sudah ready di perpustakaan. Silakan bisa baca di perpustakaan. Kemudian untuk hari ini kebetulan baru Bapak bawa 1 eksemplar saja, jadi belum bisa dibagikan atau di-share ke adik-adik. Silakan nanti adik-adik bisa baca di perpustakaan. Ya, judulnya perencanaan dan pengembangan pariwisata. Ya, silakan untuk eksplorasinya bisa dimulai dari sekarang. Bapak berikan waktu 10 menit. Nanti setelah eksplorasi kita akan diskusi sama-sama ya tentang contoh-contoh potensi alam, budaya, dan buatan. Ya, silakan. Baik, sudah cukup ya eksplorasinya, waktunya sudah 10 menit. Baik, sekarang silakan teman-teman, apa yang kalian sudah temukan tentang contoh-contoh potensi alam, budaya, dan buatan. Silakan, siapa yang mau memberikan hasil eksplorasinya atau menjelaskan hasil eksplorasinya? Saya Pak. Baik, silakan Zaskia. Adapun hasil eksplorasi yang saya dapatkan terkait dengan potensi dan sumber daya pariwisata yang ada dari potensi alam, potensi budaya, dan buatan. Yang pertama ada potensi alam, contohnya ada gunung, pantai, terumbu karang, dan lain-lain. Kemudian dari potensi budaya, contohnya ada rumah adat, kesenian adat, pakaian adat, tradisi, dan bahasa daerah. Kemudian dari potensi buatan, contohnya ada wisata belanja, waterpark, studio, museum digital, dan lain-lain, Pak. Oke, baik, bagus sekali ya Saskia. Jadi tentang potensi wisata alam, budaya, dan buatan. Baik teman-teman, adik-adik semuanya ya. Tadi kita sudah melakukan eksplorasi ya, dan selanjutnya Bapak akan memberikan atau memaparkan materi tambahan dari potensi dan sumber daya pariwisata. Kebetulan Bapak rangkum juga dari buku ini ya. Nanti kalau mau lebih banyak nih silakan baca di perpustakaan. Potensi dan sumber daya pariwisata itu terdiri dari 3 jenis kan? Alam, budaya, dan buatan. Tadi teman-teman juga sudah mereview ya. Jadi ada dalam potensi budaya itu contohnya adalah keindahan alam bawah laut.
ya, keindahan bawah laut, keindahan pantai, kemudian ada sungai, misalnya danau dan sebagainya. Yang jelas unsur flora dan fauna, ya, unsur flora dan fauna, ya, dan juga topografi suatu wilayah yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Nah, yang kedua, potensi budaya. Nah, potensi budaya dalam pengertiannya itulah segala hasil ciptaan manusia atau masyarakat, ya, dalam suatu wilayah atau suatu tempat. Nah, itu berupa gagasan, ya, tindakan atau dalam bentuk benda. Nah, yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Nah, jadi hasil-hasil ciptaan manusia yang dapat dikembangkan sebagai pendukung pengembangan pariwisata. Contohnya, yang pertama dalam unsur-unsur kebudayaan, ada 7 unsur menurut Kunjaraningrat. Itu ada, pertama adalah sistem bahasa. Ternyata bahasa itu bisa dikembangkan atau sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Karena ingat ya, pariwisata itu bukan, kita tidak berjualan benda, tidak berjualan bersifat tangible, tapi intangible, gitu kan? Ya, jasa. Dan salah satunya tourism adalah sebuah story, gitu ya. Jadi yang dijual itu story. Ketika orang pergi ke Lombok, yang mereka bawalah kenangan tentang Lombok, cerita tentang Lombok, kan gitu. Mereka tidak bawa pulau Lombok pulang, gitu kan. Nah, yang kedua ada sistem pengetahuan. Ya, sistem pengetahuan misalnya astronomi tradisional, kemudian ada pengetahuan tradisional bidang pengobatan atau tradisional medical, ya. Nah, ini kalau di daerah-daerah lain, contohnya di Bali, medical tourism atau wellness tourism itu banyak mengangkat tentang pengetahuan tradisional di bidang pengobatan. Contohnya dalam bidang spa, kemudian ada juga meditasi tradisional, kemudian juga termasuk obat-obat tradisional yang dikemas sedemikian rupa menjadi daya tarik wisata. Nah, kita di daerah kita ini kaya dengan potensi ini. Nah, di dalam mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di sekitar kita, atau ketika kita akan merencanakan suatu kawasan wisata, nah tahapannya kan kita akan mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada. Nah, kapan kira-kira potensi-potensi ini dikatakan memenuhi syarat untuk dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata? Nah, ketika ya memenuhi itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah potensial. Potensial itu artinya memiliki potensi. Yang namanya potensi itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, tempatnya indah, misalnya kalau alam, ya, menarik, punya daya tarik di dalamnya. Kemudian berada pada lingkup kawasan pengembangan wisata. Yang berikutnya juga ada aspek lain, misalnya jarak tempuh atau aksesibilitas ke sana, apakah memadai atau tidak, gitu ya. Kemudian juga apakah di situ sudah tersedia sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan oleh wisatawan. Nah, itu kategori potensial. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengidentifikasi potensi, kita juga harus melihat unsur keunikan. Apakah tempat itu walaupun potensial belum tentu unik? Karena ternyata banyak kita dapat jumpai di berbagai tempat, tidak ada sisi khusus, tidak ada keunikannya, kekhasannya. Yang namanya unik itu artinya ada sesuatu yang menonjol, yang berbeda dengan yang lain. Ya, oh ini mengembangkan tentang desa wisata, tapi keunikannya apa? Ya, dengan desa wisata sejenis yang ada di tempat lain. Nah, itu unsur unik. Lihat nanti potensi dan sumber daya yang tersedia itu apakah unik atau tidak. Apakah ada, bisa dikomparasi, dibandingkan dengan tempat-tempat lain, di tempat wisata lain di luar sana, atau yang ada di sekitar daerah kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah otentik. Yang namanya otentik itu asli, pasti bukan berasal dari tempat lain. Itu ada atau berasal dari tempat di mana wisata itu dikembangkan. Ya, contoh kalau tadi Saskia menyinggung tentang gastronomi makanan, kita punya ayam taliwang, kita punya sate rempeyek. Itu adalah produk-produk budaya dalam bentuk kuliner yang menjadi kuliner khas, yang autentik, berasal dari Pulau Lombok. Nah, itu contoh. Ya, jadi apakah potensi ini autentik atau tidak? Kalau tidak autentik berarti kita mengadopsi dari tempat lain. Ya, misalnya suatu kebudayaan diadopsi dari budaya daerah lain, itu bukan autentik, berarti itu hasil
adaptasi. Nah, ketika suatu budaya itu bersifat otentik, maka dia akan bersifat asli dan berasal dari tempat itu. Nah, itu ya, paham ya? Baik, nah yang terakhir itu yang paling kuat pengaruhnya adalah limit terbatas. Artinya potensi dan sumber daya itu hanya berasal dari tempat itu atau terbatas jumlahnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, betul ya. Jadi pantai Pink. Nah, itu adalah salah satu pantai berwarna dengan pasir berwarna pink satu-satunya di Pulau Lombok. Salah satu dari 3 di Indonesia dan salah satu dari 7 di dunia, kan gitu. Ya, itu namanya limit. Nah, yang satu-satunya contoh yang satu-satunya dimiliki oleh dunia ada di Indonesia adalah apa? Komodo, betul ya, Komodo. Itu limit. Kalau seperti ini itu tidak akan ada saingannya. Kalau mau lihat Komodo ya ke Pulau Komodo, nah mungkin ke Pulau Lombok kan gitu. Nah, itu limit. Jadi kalau potensi yang kita identifikasi itu terbatas, itu akan memudahkan atau memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Baik, itu dia tadi adik-adik kita sudah bahas tentang potensi dan sumber daya pariwisata beserta karakteristik atau syarat-syarat seperti apa yang harus terpenuhi ketika potensi ini dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Ya, oke, sebelum lanjut silakan ada yang bisa memberikan review atau menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas hari ini tentang potensi dan sumber daya pariwisata. Silakan. Baik Pak, izin menjawab. Oke, baik, silahkan Wisnu. Baik Pak, yang dapat saya rangkum dari pertemuan kita hari ini yaitu potensi dan juga potensi dari sumber daya pariwisata yang terdiri dari potensi alam, potensi budaya, dan juga potensi buatan. Nah, penjelasan dari potensi alam ini yaitu potensi yang dapat kita kelola dari alam itu sendiri. Yang contohnya yaitu Pantai Pink. Lalu ada potensi budaya. Potensi budaya ini adalah potensi yang berasal dari kebudayaan lokal yang ada. Ya, dan dengan contoh tadi Bapak sebutin ada maulid adat yang ada di Lombok Utara. Lalu ada potensi buatan yaitu potensi yang dihasilkan dari karya tangan manusia. Dan seperti contoh di sini adalah tembolak pelangi yang ada di Jalan Bebas. Lalu seperti yang Bapak sebutkan tadi, potensi ini dapat dikembangkan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat pengembangannya yaitu ada minimal 4, yaitu ada potensial, unik, otentik, dan juga terbatas. Baik, dari semua demikian pemaparan materi kita hari ini. Sebelum kelasnya kita tutup, nah di sini Bapak berikan tugas untuk adik-adik untuk dikerjakan di rumah. Jadi ada 3 soal ya. Yang pertama, silakan nanti identifikasi potensi wisata ya di salah satu daerah yang ada diketahui atau di sekitar adik-adik ya. Nah, yang kedua, nanti dari hasil identifikasi tersebut silakan uraikan berdasarkan jenis-jenis potensi wisata yang ada kita pelajari tadi. Ya, kategorinya alamkah, budaya, atau buatan. Dan yang ketiga adalah analisis unsur tersebut ya, baik itu kekuatan daya tarik dari potensi dengan menggunakan pendekatan 4 syarat tadi ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum menutup kelas kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Attention please, party. Thank you, sir.